Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu proses biologis paling menakjubkan dalam kehidupan, yaitu proses fertilisasi atau proses pembuahan yang terjadi pada manusia. Fertilisasi adalah penyatuan sel sperma dari pria dengan sel telur atau oosit dari wanita. Proses ini umumnya terjadi di bagian luar tuba falopik yang disebut dengan ampula. Saat ejakulasi, sekitar 200 hingga 300 juta sperma dilepaskan. Namun, hanya sekitar 300-500 yang berhasil mencapai sel telur, dan hanya satu sperma yang akhirnya membuahi oosit. Sperma bergerak dari vagina ke uterus lalu ke tuba falopi, dibantu oleh kontraksi otot dan cairan reproduksi. Disinilah sperma memulai proses penting sebelum mampu membuahi. Pada tahap kapasitasi, proses ini berlangsung sekitar 7 jam di saluran reproduksi wanita. Lapisan protein yang melapisi kepala sperma terlepas, membuat reseptor penting agar sperma dapat menembus lapisan pelindung ovum. Kapasitas juga meningkatkan motilitas sperma sehingga ia bergerak lebih cepat dan efisien. Setelah tahapan kapasitasi, sperma mengalami reaksi akrosom. Membran akrosom pecah, melepaskan enzim-enzim penting seperti hyaluronidase, akrosin, dan corona penetrating enzim. Enzim-enzim ini melarutkan lapisan pelindung sel telur seperti corona radiata dan zona pellucida. Penembusan ovum berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, sperma menembus lapisan corona radiata dengan bantuan enzim hyaluronidase dan CPA. Yang kedua, sperma melubangi zona pellucida, yaitu lapisan luar yang tebal berupa glikoprotein yang mengelilingi dan melindungi sel telur. Ini terjadi berkat enzim akrosin yang dilepaskan dari akrosom kepala sperma. Enzim ini berperan dalam memecah atau mengikis zona pellucida, sehingga sperma dapat menembusnya. Dan yang ketiga, terjadi fusi membran, yaitu ketika kepala sperma masuk ke dalam oosit, sementara membran plasmanya tertinggal di luar. Akhirnya, sperma berhasil mencapai sel telur. Dari ratusan juta yang memulai perjalanan, kini hanya tersisa beberapa lusin. Mereka harus menembus lapisan pelindung luar sel telur, yaitu zona pellucida, yang berperan menjaga agar hanya satu sperma yang dapat masuk. Begitu satu sperma berhasil menembus, sel telur segera memicu reaksi kortikal dan reaksi zona. Perubahan ini membuat struktur zona pellucida mengeras dan melepaskan enzim sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah polispermi, yaitu masuknya lebih dari satu sperma demi memastikan pembuahan berjalan normal. Setelah sperma masuk, inti sperma membentuk pronukleus pria, sedangkan oosit menyelesaikan meiosis keduanya dan membentuk pronukleus wanita. Keduanya lalu bersatu, menghasilkan zigot dengan 46 kromosom. Hasil utama fertilisasi adalah yang pertama, pemulihan jumlah kromosom menjadi diploid atau 46 kromosom. Kedua, penentuan jenis kelamin berdasarkan kromosom sperma X atau Y. Dan yang terakhir, aktivasi metabolisme sel telur dan dimulainya pembelahan embrio. Tahukah kamu, proses fertilisasi tidak hanya bergantung pada sperma dan sel telur, tetapi juga diatur oleh berbagai hormon yang bekerja selaras. Pada wanita, terdapat hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang pematangan folikel di ovarium. Lalu juga terdapat hormon LH atau luteinizing hormone yang memicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang. Setelah ovulasi, hormon estrogen akan menebalkan dinding rahim, sementara hormon progesteron menjaganya agar tetap siap menerima calon zigot.
Pada pria, FSH berperan dalam spermatogenesis atau pembentukan sperma, sementara LH merangsang sel legit menghasilkan testosteron, yaitu hormon penting untuk pematangan sperma dan dorongan seksual. Selain itu, juga ada hormon pendukung, yaitu prostaglandin dari semen yang membantu kontraksi uterus agar sperma lebih mudah bergerak, serta hormon oksitosin yang memperkuat kontraksi saluran reproduksi. Nah, setelah fertilisasi, jika pembuahan berhasil, hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin mulai diproduksi. Hormon ini mempertahankan fungsi korpus luteum agar tetap menghasilkan progesteron, sehingga kehamilan bisa bertahan. Jadi, hormon-hormon inilah yang memastikan fertilisasi berjalan lancar, mulai dari pematangan sel, pertemuan sperma dan ovum, hingga keberlangsungan awal kehamilan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.